Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan bahan ajar biologi kelas 10. Materi yang akan kita bahas adalah tentang jamur atau fungi. Yang pertama akan kita bahas adalah ciri-ciri jamur. Jamur adalah kelompok organisme eukariotik, berarti dia sudah memiliki membran inti. Umumnya dia multiseluler, bersel banyak, sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi ada juga yang uniseluler atau bersel satu, sehingga perlu mikroskop untuk melihatnya. Dia tidak berklorofil, sehingga dia bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Cadangan makanan tersimpan dalam bentuk glikogen dan protein. Pencernaan pada jamur berlangsung secara ekstraseluler dan cara reproduksinya dapat secara generatif dan vegetatif. Kita lanjutkan kepada klasifikasi dari jamur. Jamur terdiri dari 4 kelas. Kelas yang pertama, yang paling sederhana adalah kelas Zygomycotina. Dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler, hifa tidak bersekat. Ini adalah ciri khas dari kelas Zygomycotina. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksi secara vegetatif dengan spora, reproduksi generatif dengan cara konjugasi, dan menghasilkan zigospora. Contohnya adalah dari kelompok Rhizopus sp. Ini adalah gambaran dari siklus hidup Rhizopus. Contoh kelas dari Zygomycotina atau Zygomicota adalah Rhizopus stolonifer, Phyllobilus crystallinus. Kita lanjut kepada kelas yang kedua, yaitu jamur kantong atau dengan kata lain Ascomycotina. Ciri dari Ascomycotina, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Dia bersifat uniseluler dan multiseluler. Hifa sudah bersekat, membentuk badan buah yang disebut ascocarp. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk conidiospora. Reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan ascospora. Contoh dari Ascomycotina adalah Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita buat untuk membuat roti, Penicillium notatum, Aspergillus wentii, dan yang lain. Ini adalah gambaran dari siklus hidup Ascomycotina. Contoh dari Ascomycotina atau kelas Ascomycota adalah Saccharomyces, Penicillium, Neurospora crassa, Trichoderma, Marcellia, dan seterusnya. Kelas yang ketiga adalah Basidiomycotina. Dinding selnya tersusun atas zat kitin, bersifat multiseluler. Ini adalah jenis jamur yang biasa kita konsumsi, sehingga dia bisa dilihat dengan mata telanjang. Hifa bersekat dibedakan hifa primer berinti 1 dan hifa sekunder berinti 2. Ini merupakan ciri khas juga dari Basidiomycotina.
Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, membentuk badan buah yang disebut basidiokarp, reproduksi vegetatif, dan membentuk konidiospora. Reproduksi generatif menghasilkan basidiospora. Contohnya adalah jamur Amanita muscarina dan Orvaliera volvasif. Ini gambaran dari siklus hidup Basidiomycotina. Ciri khas lain dari kelas Basidiomycotina adalah dia mempunyai tubuh buah berbentuk payung. Ini adalah contoh-contoh dari jenis habitat Basidiomycota atau Basidiomycotina. Kelas yang terakhir adalah kelas Deuteromycotina. Dinding sel tersusun atas zat kitin, dia bersifat multiseluler, hifa bersekat, dibedakan hifa primer berinti 1 dan hifa sekunder berinti 2. Mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora. Tetapi dari kelas Deuteromycotina ini belum diketahui cara reproduksi generatifnya. Sehingga jamur ini disebut juga jamur imperfekti atau jamur tidak sempurna. Contoh dari kelas Deuteromycotina adalah Microsporium audoini, penyebab penyakit kurat pada kepala, Helminthrosporium oryzae, perusak kecambah dan buah, dan lain. Demikian untuk pertemuan pertama dari kelas jamur ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.